Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila, mengkritisi peraturan mengenai pembalakan hutan di Kalimantan Barat serta keterkaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Saya, Bianda Alzena Benyamin, akan membahas latar belakang permasalahan pembalakan hutan. Pembalakan hutan atau penggundulan hutan adalah suatu kegiatan untuk melakukan penebangan pohon secara liar sehingga hutan menjadi rusak dan wilayah hutan menjadi gundul atau tidak terdapat pohon yang tumbuh di kawasan tersebut. Penggundulan hutan adalah salah satu masalah yang kerap terjadi. Banyak akibat yang terjadi dari hal ini, antara lain, yang pertama adalah kualitas oksigen yang menurun, banjir yang terjadi, mengakibatkan air banjir tidak dapat diserap oleh akar pohon, terjadinya kekeringan, menyebabkan tanah longsor, global warming yang berimbas pada terjadinya bencana tsunami, erosi tanah, menurunnya keuntungan negara dari hasil hutan, rusaknya habitat bagi hewan dan tumbuhan, matinya flora dan fauna, ekosistem menjadi rusak, lalu semakin sedikitnya kekayaan hutan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Triwidya Wulansari dari kelas Pendidikan Pancasila offering B23 kelompok 5. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang illegal logging di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini adalah beberapa contoh dari illegal logging di Provinsi Kalimantan Barat. Pada gambar yang pertama, ditemukannya praktek illegal logging di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Januari 2020. Selanjutnya, di tahun yang masih sama, pada gambar yang kedua, yaitu pada tanggal 8 Juli 2020, juga ditemukan aktivitas penebangan liar di wilayah HPH PT Kawedar Wood Indonesia yang masuk dalam wilayah hutan lindung. Diduga kayu-kayu tersebut akan dijual keluar daerah, bahkan ke luar negeri. Pada slide berikutnya adalah membahas tentang penanganan masalah illegal logging di Kalimantan Barat. Sudah terdapat aturan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengenai illegal logging ini, yaitu pada Perda Provinsi Kalimantan Barat nomor 8 tahun 2019 tentang pengelolaan kehutanan. Khususnya yang terdapat pada pasal 26 ayat 1 yang mengatur tentang perlindungan hutan, pasal 52 yang menjelaskan larangan bagi setiap orang berkaitan dengan tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan, pasal 56 tentang sanksi administrasi, serta pasal 58 tentang hukum pidana. Baik, kali ini kita masuk kepada poin pembahasan B mengenai peraturan atau kebijakan alternatif sebagai solusi permasalahan. Jika di slide sebelumnya telah disebutkan mengenai Perda Provinsi Kalimantan Barat nomor 8 tahun 2019 tentang pengelolaan kehutanan, di sini kami telah merumuskan dua kebijakan alternatif pemerintah lainnya sebagai solusi. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan. Peraturan pemerintah ini berisi mengenai larangan perusakan hutan, pengeksploitasian hutan secara ilegal, serta ketentuan pidana yang secara khusus dibahas pada pasal 18 peraturan pemerintah ini. Kemudian yang selanjutnya yakni ada pasal 50 dan 78 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang perlindungan hutan dan hukum tindak pidana yang menyertainya. Baik, kemudian kita akan membahas mengenai kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jika ditinjau dari kesesuaiannya, pasal-pasal yang telah saya sebutkan tadi, itu sudah dapat dikatakan telah menjiwai nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dapat kita kaitkan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu pembalakan hutan sudah menjadi salah satu masalah berkelanjutan yang dihadapi oleh pemerintah Kalimantan Barat. Salah satu upaya pemerintah daerah guna menekan terjadinya tindakan perusakan hutan tersebut yakni dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 8 tahun 2019 tentang pengelolaan hutan. Adapun peraturan alternatif yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan sanksi yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 41
tahun 1999 pasal 78 tentang kehutanan. Ditinjau dari keterkaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, peraturan alternatif di atas dapat dikatakan telah menjiwai nilai-nilai Pancasila, yakni nilai dari sila kedua dan nilai dari sila kelima mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.